Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Ya mungkin kawan-kawan sudah lihat di samping saya ini. Ada 3 berita yang saya highlight kawan-kawan. Ya, berita debat capres nantinya. Karena kawan-kawan, KPU itu buat format beda. Debat cawapres itu akhirnya ditiadakan. Dan Pak Anies melihat hal ini jelas terkejut kawan-kawan. Dan wakil dari Pak Anies, cawapres Pak Anies itu saya rasa siap. Cawapres Pak Ganjar juga siap. Yang berbeda dengan cawapres dari Pak Prabowo. Bagaimana kemudian cawapres dari Pak Prabowo ini ketika ditanya baik wartawan, baik mahasiswa, jawabannya selalu bukan sederhana ya, tapi memang kosakatanya kurang di bagian itu. Yang kita kan menginginkan bahwa pemimpin ke depannya itu mampu berkomunikasi dengan baik. Tetapi mungkin Pak Gibran ini itu kurang baca buku sehingga kemudian kosakatanya itu kurang dan ya hasilnya seperti ini. Selalu singkat yang kemudian dari pendukungnya dinilai sederhana. Itu bukan sederhana lagi, tapi 1/2 dari sederhana, itu 0,5 dari sederhana itu. Karena ini sangat mengecewakan karena ini sekelas cawapres tetapi kok ya tidak mampu mengimbangi atau tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan kepada kita ketika ada yang bertanya kepada Pak Gibran ini, baik dari jurnalis maupun dari mahasiswa. Jelas ini sangat mengecewakan kawan-kawan. Terlebih lagi KPU juga semakin terlihat membela paslon nomor 2 ini dengan meniadakan debat khusus cawapres. Apakah KPU memberikan sinyal kepada kita semua bahwa ada cawapres yang tidak mampu berdebat? Itu kan memberikan gambaran kepada kita. Maka dari itu kawan-kawan, coba kita analisa lebih jauh lagi. Yang pertama kita masuk berita pertama kawan-kawan dari CNN itu. Ya, calon presiden nomor urut 1 Pak Anies Baswedan buka suara mengenai putusan Komisi Pemilihan Umum terkait tidak secara khusus mengadakan debat antara calon wakil presiden. Ia mengaku terkejut di bagian itu. Maka itu kita terkejut, belum bicara bersama tapi sudah ditetapkan. Nah, apa pada waktunya surat itu juga akan disampaikan pandangan tim Anies Caimin ke KPU katanya. Nah, itu yang dijelaskan oleh Pak Anies kawan-kawan. Mengutip detik.com, sebelumnya ia menjelaskan tim pemenangan sudah mengirimkan surat ke KPU mengusulkan format debat capres-cawapres. Sebabnya tim Amin belum merasa pernah diajak bicara mengenai putusan ini. Wah, ini betul-betul mengindikasikan kepada kita semua bahwasanya KPU ini bukan main juga untuk menyelamatkan wajah Gibran ini. Ya jelas di bagian ini kawan-kawan, Gibran ini sudah 3 kali ditolong itu oleh instrumen negara. Yang pertama ditolong batasan usia. Sang paman kemarin mengonfirmasi bahwa meskipun belum cukup 40 tahun tetapi sudah menjabat sebagai wali kota, gubernur, itu sudah bisa masuk untuk Pilpres 2024. Terlebih lagi kemudian Pak Presiden, sang ayah juga membantu Gibran kemarin itu. Jadi hal-hal semacam ini memang betul-betul kepada kita semua memberikan gambaran kepada kita semua bahwa Gibran ini ya sangat dibantu oleh instrumen negara. Pak Jokowi juga kemarin memberikan tanggapan bahwa jika ingin masuk atau menginformasikan satu aturan masuk di Pilpres tidak perlu mundur dari jabatan wali kota dan sebagainya. Ini jelas ini. Apakah kemudian Mas Gibran ini tetap jadi wali kota? Ya tetap jadi wali kota dan dananya kan lumayan untuk dana kampanye, itu kan gajinya. Ini kemudian mengindikasikan kepada kita semua betul-betul area ini paslon nomor 2 ini memakai instrumen negara untuk mewajibkan mereka menang di Pilpres 2024. Itu.
Ini betul-betul di luar di luar kenyataan kita kawan-kawan. Ini tidak sesuai harapan kita pastinya. Dan mungkin kawan-kawan juga sepakat bahwa paslon nomor 2 ini ya semoga kalah cepat lah, minimal nggak masuk putaran kedua lah gitu. Tetapi meskipun masuk di putaran kedua, saya juga meyakini bahwa misal nih Ganjar Mahfud kalah, ya saya yakin Ganjar Mahfud akan masuk ke koalisi Anies Muhaimin kayaknya itu. Karena betul-betul semuanya dibuat geram oleh paslon nomor 2 ini. Tidak ada yang ya kemudian untuk menjelang Pilpres 2024 mereka betul-betul sama sekali tidak menjual gagasan itu. Ingin mengasih makan seluruh anak Indonesia, kata Pak Prabowo. Itu maksudnya gimana? Itu maksudnya untuk membuat masyarakat Indonesia lebih malas lagi karena menunggu dana-dana makan siang gratis itu, ataukah seperti apa? Mereka betul-betul tidak menjual gagasan. Pak Prabowo, Gibran di sosial media hanya berjualan tentang gemoy, berjualan tentang joget-joget. Men, sekali lagi 2024 kita memilih pemimpin, bukan untuk memilih badut. Itu yang kemudian harus kita perhatikan bersama-sama. Itu yang kemudian harus kita fahami bersama-sama dan ingat selalu itu. Pak Anies jelas terkejut soal format beda debat cawapres ini karena belum dibicarakan bersama. Ini juga KPU, bukan main juga ini KPU ini. Belum dibicarakan oleh seluruh pasangan capres-cawapres atau tim capres-cawapres, tetapi sudah memberikan argumen, sudah menyatakan di depan media bahwa mereka meniadakan debat antar cawapres itu. Jelas ini sangat merugikan buat kita masyarakat semua, karena seolah-olah yang kita lihat, yang ditampilkan adalah debat capres. Kualitas cawapresnya kita tidak diperlihatkan. Karena mungkin mereka sudah berhitung, KPU mungkin juga sudah berhitung, dibisiki oleh Pak Jokowi. Ini kalau debat Gibran dengan Pak Mahfud, debat Gibran dengan Caimin, selesai itu Gibran itu. Diobok-obok pasti itu. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Apakah kita harus bergerak bersama agar debat cawapres kembali diadakan supaya kualitas cawapres lebih terlihat? Ataukah seperti apa? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.